Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu kepada Faisal. Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebenarnya. Ibu ingin mencek kehadiran kalian ya. Siapa yang ibu panggil, bilang hadir. Alka ada? Hadir Bu. Hadir bu. Hadir Bu. Ya, Sandi. Hadir Bu. Ya, Saka. Hadir Bu. Andi. Hadir Bu. Faisal. Ipa. Hadir Bu. Indah. Hadir Bu. Oke, berarti semua sudah hadir ya. Hadir Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu ingin mengajak kalian ice breaking dulu. Semua silakan berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Oke, ikuti ibu. Dapur semangat. Oke, silakan duduk. Perhatikan yang ibu pegang ini. Siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar Garuda Bu. Iya, gambar Garuda. Ibu ingin bertanya, apa lambang sila pertama? Saya Bu. Apa Indah? Bintang Bu. Ya, hebat sekali. Dan apa itu menurut kalian? Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu. Ya, Pipa? Agar hidup rukun Bu. Ada lagi yang tahu? Saya Bu. Ya? Agar tidak bertengkar. Iya, bagus sekali jawaban kalian. Jadi, kalau semua orang menerapkan Pancasila, menurut kalian bagaimana suasana di sekolah? Menjadi damai Bu. Saya Iya. Bu. Menjadi rukun Bu. Iya, betul sekali. Ada yang mengatakan bahwa Pancasila sudah tidak penting bagi anak-anak zaman sekarang. Menurut kalian, benar atau tidak? Tidak benar Bu. Karena Pancasila mengajarkan Kebaikan Bu. Nah, karena itu kita harus memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami makna Pancasila dan menjelaskan sila-sila Pancasila, memberikan contoh penerapan Pancasila. Nanti kita akan melihat gambar, menonton video, berdiskusi kelompok dan mengerjakan LKPD. Lalu membuat poster dan presentasi. Oke anak-anak? Oke Bu. Kita akan membahas bagaimana menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang hafal sila kedua? Saya Bu. Ya, Pipa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya ingin menempelkan lambang sila ini. Garuda Pancasila terdapat 5 simbol yang memiliki makna berbeda-beda. Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan ibu ya. Panca itu adalah 5, sila itu adalah dasar. Berarti Pancasila itu adalah 5 dasar. Iya betul, 5 dasar. Oke, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca berarti 5, sedangkan sila berarti dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar negara Indonesia. Ini adalah bintang, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah percaya kepada Tuhan dan menghormati agama orang lain. Contohnya, berdoa sebelum belajar, menghormati teman yang berbeda agama, dan tidak mengganggu teman beribadah. Siapa tadi pagi berdoa sebelum belajar? Saya Bu. Oke, Semuanya Bu. bagus. Nah, semua sudah berdoa sebelum belajar kan? Sudah. Ya. Contoh penerapan sila pertama. Ini adalah rantai, yaitu sila kedua. Sila ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan membantu.
tidak mengejek teman, dan berbicara sopan. Kalau membantu teman yang jatuh termasuk sila keberapa? Kedua, Bu. Iya, betul sekali. Yang ini adalah pohon beringin, yaitu maknanya adalah kita harus menjaga persatuan dan tidak membeda-bedakan teman. Contohnya, gotong royong, bermain bersama, dan kerjasama membersihkan kelas. Kalau kerja bakti membersihkan kelas termasuk sila keberapa? Ada yang tahu? Sila ketiga, Bu. Iya, betul sekali. Ini adalah kepala banteng, yaitu sila keempat, mengajarkan kita untuk berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain. Nanti saat diskusi kelompok, kalian harus saling mendengarkan pendapat teman ya. Ya, Bu. Adil dan kapas, yaitu sila kelima yang mengajarkan kita untuk bersikap adil kepada semua orang. Contohnya, yaitu berbagi alat tulis, bergantian memakai spidol, dan tidak pilih kasih. Kalau kalian bergantian memakai alat warna saat membuat poster, berarti kalian sudah menerapkan sila kelima. Ya, pintar sekali. Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Silakan diperhatikan videonya ya, Bu. Ya, Bu. Halo anak-anak yang kece. Perhatikan baik-baik ya. Nanti Ibu akan bertanya. Betul sekali. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dengan semboyannya Ya, yang bukan. berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu apa arti dari semboyan tersebut? Walaupun berbeda, tetapi tetap satu, Pak. Ya, betul Asa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dari kelindahan lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Pak Guru, apa penerapan nilai-nilai Pancasila? Penerapan nilai dari sila utama Pancasila kepada masyarakat adalah toleransi dalam beragama. Pancasila kehidupan dalam masyarakat. Kalau sudah, yuk share dengan teman-temanmu di kolom komentar tentang apa saja yang sudah kamu lakukan. Kalau kamu mau latihan soal topik nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, yuk kunjung ke website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like dan share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, sudah melihat videonya kan? Jadi, dari video tadi perilaku apa yang mencerminkan sila ketiga? Siapa yang tahu? Ya, Farhan? Gotong royong, Bu. Ya, betul sekali, yaitu gotong royong. Oke, baiklah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok, yaitu terdapat dua kelompok ya, kelompok satu di sini dan kelompok dua di sini. Abang yang itu di sini dan kakak di sini, kelompok satu ya. Setiap kelompok mendapatkan LKPD, kertas HPS, alat warna. Nah, tugas kalian yaitu menjelaskan makna sila, menuliskan contoh penerapan, dan menuliskan perilaku yang tidak sesuai membuat poster tentang Pancasila. Semua anggota kelompok harus ikut berdiskusi ya. Ya, Bu. Oke, baiklah. Untuk kelompok satu, coba jelaskan sila yang kalian bahas tadi. Kami membahas sila ketiga tentang persatuan Indonesia, Bu. Bagus.
baik. Oke, coba tambahkan contoh penerapan sila ketiga di sekolah. Untuk kelompok 1. Gotong royong membersihkan kelas, Bu. Ya, bagus. Ada lagi selain gotong royong? Bermain bersama, Bu. Ya, betul. Bermain bersama tanpa memilih teman. Iya, hebat sekali. Sekarang kelompok 2. Coba jelaskan hasil diskusinya. Murid kelompok 2, yaitu sekarang kelompok 2. Coba jelaskan hasil diskusinya. Sila kedua, Bu. Iya, apa itu sila kedua? Apa? Teman, Bu. Iya, pintar sekali. Kalau ada teman jatuh, lalu kita membantu, itu termasuk penerapan sila kedua. Ananda Faisal, coba beri pendapatnya. Kita tidak boleh mengejek teman, Bu. Iya, pintar sekali. Kenapa kita tidak boleh mengejek teman? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Pipa. Karena bisa membuat teman sedih, Bu. Nah, jawaban bagus sekali. Kalau kelompok kalian kesulitan mencari slogan, kalian boleh melihat contoh melalui internet secara bergantian. Silakan keluarkan HP-nya, tapi gunakan HP untuk belajar ya. Ya, Bu. Ya, HP-nya di atas meja. Sekarang silakan mulai membuat poster. Siapa yang membuat posternya? Saya, Bu. Oke, bagus. Kalian boleh menggambar lambang sila dan memberi warna agar poster lebih menarik. Siapa yang menulis dan siapa yang menggambar posternya? Saya yang menggambar, Bu. Teman saya yang menulis. Bagus, berarti kalian sudah bekerja sama. Coba tambahkan kalimat ajakan supaya poster lebih menarik. Bagaimana kalau ayo bersatu dan gotong royong, Bu? Wah, bagus sekali. Untuk kelompok 2, posternya sudah rapi. Tapi coba judulnya diperbesar agar lebih jelas ya, Bu. Oke. Coba tambahkan gambar anak-anak saling membantu agar sesuai dengan sila kedua. Ananda Faisal, coba bantu mewarnai ya supaya semua anggota ikut bekerja sama. Nah, kalau seperti itu namanya kerjasama dan saling membantu. Ibu senang karena semua kelompok aktif dan saling berbagi tugas. Oke, yang udah siap, kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 agar maju ke depan untuk menampilkan hasil posternya. Silakan mempresentasikan hasil posternya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membahas tentang gotong royong. Kita harus saling membantu dan menjaga persatuan. Wah, bagus sekali. Coba lihat, Ibu akan memotong hasil poster kalian dan mengirimkannya di grup ya. Ya, Bu. Oke, kepada kelompok 1 silakan duduk. Hasil presentasinya sudah bagus. Terima kasih ya. Oke, bagus. Ibu bangga kalian sudah berpartisipasi dalam kelompok ini. Oke, kelompok 2 juga sudah bagus. Terima kasih ya sudah aktif dalam berdiskusi. Ya, Bu. Oke, sebelum kita akhiri, siapa yang bisa menyebutkan manfaat menerapkan Pancasila? Ya, Farhan. Agar bertumbuh. Ya, betul sekali. Nanti tugas rumah akan Ibu kirim melalui grup WhatsApp ya. Tugas kalian adalah menuliskan satu contoh penerapan setiap sila Pancasila di rumah. Setelah belajar hari ini, sikap baik apa yang ingin kalian terapkan? Ada yang tahu? Menghormati teman, Bu. Ya, pintar, menghormati teman. Anak-anak, Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan teknologi juga harus digunakan dengan baik untuk hal-hal positif seperti belajar, membaca, dan menonton video yang baik-baik. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.